Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmadani dengan NIM C1C020057. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang desain riset untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu adalah definisi dari desain riset. Nah, menurut para ahli, desain riset atau desain penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komprehensif sedemikian rupa agar hasil risetnya itu dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset tersebut. Nah, rencana tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan secara preset, mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai dengan analisis tersebut berakhir, menurut Umar tahun 2007. Selanjutnya itu adalah kegunaan dari desain riset tersebut. Yang pertama yaitu adalah desain tersebut dapat memberikan pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Yang kedua yaitu adalah desain ini juga dapat menentukan batas-batas penelitian yang bertalian dengan suatu tujuan penelitian. Nah, bila tujuan penelitian ini tidak dirumuskan dengan jelas, maka penelitian itu seakan-akan tidak ada ujungnya. Nah, desain tersebutlah sebagai pertalian eratnya. Yang ketiga yaitu adalah desain penelitian selalu memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Juga dapat memberikan gambaran tentang macam-macam kesulitan yang akan dihadapi. Dan selanjutnya yaitu adalah jenis desain yang digunakan. Nah, beberapa desain yang biasa digunakan dalam penelitian sosial itu adalah yang pertama penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi ini memiliki kredibilitas untuk menguji hubungan sebab akibat dari dua atau lebih variabel dengan menggunakan analisis statistik inferensial atau induktif. Di samping itu, penelitian eksplanasi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan dan menyempurnakan teori, bahkan sebaliknya melemahkan bahkan menggugurkan suatu teori tersebut. Yang kedua yaitu adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Penelitian deskriptif atau descriptive research ini yang biasanya juga disebut dengan penelitian taksonomik. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan hubungan antara variabel yang ada, dan juga tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi yang menjelaskan tentang variabel-variabel independen yang menyebabkan suatu gejala kenyataan sosial yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu adalah penelitian eksperimental. Sesuai dengan namanya, menurut Arifin pada tahun 2009, penelitian eksperimen ini dapat diartikan sebagai penelitian yang di dalamnya ini melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti disertai upaya kontrol yang ketat terhadap faktor-faktor luar serta melibatkan subjek pembanding atau metode ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk membangun hubungan yang melibatkan fenomena antara sebab dan juga akibat. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis desain dari penelitian eksperimen. Ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah desain penelitian pre-eksperimental. Pada desain ini, baik satu atau berbagai kelompok variabel terikat diamati untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari aplikasi suatu variabel bebas yang sebelumnya dianggap dapat menyebabkan perubahan. Nah, desain penelitian ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah one-shot case study research design. Yang kedua yaitu adalah one group pre-test post-test research design. Yang ketiga yaitu adalah static group comparison. Kedua yaitu adalah desain penelitian quasi-eksperimental. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan true experimental research, tapi tidak sama. Nah, pada kuasi ini, partisipan tidak dipilih secara acak, sehingga desain penelitian ini digunakan pada kondisi di mana randomisasi ini sulit atau tidak mungkin untuk dapat dilakukan. Dan yang ketiga yaitu adalah true experimental research design.
Nah, ini merupakan desain penelitian yang eksperimennya paling akurat dan dapat dilakukan dengan atau tanpa pretest yang paling tidak dua kelompok subjek variabel terikat yang dipilih secara acak. Ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu adalah the post-test only control group design. Yang kedua yaitu adalah the pre-test post-test control group design. Dan yang ketiga yaitu adalah Solomon 4 group design. Yang selanjutnya itu adalah proses dari pembuatan riset desain tersebut. Yang pertama yaitu adalah suatu perumusan masalah. Nah, ini merupakan tahap awal yang paling penting untuk diperhatikan oleh para peneliti, karena di masalah inilah penelitian kita dilakukan. Yang kedua yaitu adalah tujuan dari penelitian. Ini adalah sesuatu hal yang ingin kita capai oleh penelitian yang nantinya diuraikan dalam pembahasan hasil atau temuan penelitian. Yang ketiga yaitu adalah manfaat atau kegunaan dari penelitian. Ini merupakan dampak dari tercapainya hasil suatu penelitian, sehingga kegunaan penelitian yang akan diperoleh ini akan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu dan juga pemecahan masalah yang terkait dengan objek yang kita teliti. Yang keempat yaitu adalah kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Ini berarti mengkaji pustaka-pustaka yang terkait atau literature review, sehingga arti tersebut berfungsi sebagai tuntunan dalam mengkaji masalah penelitian. Yang kelima yaitu adalah jenis atau pendekatan penelitian. Ini harus disusun secara pasti sebelum turun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Nah, jenis atau pendekatan penelitian ini sebenarnya sama dengan desain penelitian yang harus dicantumkan dalam sebuah kerangka riset desain. Yang keenam yaitu adalah sampel penelitian. Nah, penelitian kualitatif ini biasanya menggunakan sampel yang biasa disebut dengan informant, subjek, atau sasaran. Nah, jumlah informant ini biasanya tidak banyak, diambil dengan cara persuasif yang berkembang seperti efek bola salju selama proses penelitian. Beda halnya dengan penelitian kuantitatif yang hanya mengenal istilah populasi. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah teknik pengumpulan data. Nah, ini adalah cara yang dilakukan oleh para peneliti dalam mengumpulkan data untuk diolah dan juga dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Dan yang terakhir dari proses pembuatan riset desain ini adalah teknik analisis data. Nah, menurut Patton pada tahun 1980 menjelaskan bahwa analisis data ini adalah proses yang mengatur urutan data lalu mengorganisasinya ke dalam suatu pola, kategori, dan juga suatu uraian dasar. Nah, dengan demikian, analisis data ini proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan juga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Ada dua pendekatan untuk melakukan analisis data berdasarkan jenis data yang diperoleh. Yang pertama yaitu adalah analisis data kuantitatif dan juga analisis data kualitatif. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang desain riset dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun materi yang belum jelas. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.